Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya badah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis samad. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah dengan segala maunah, pertolongan, hidayah, dan segala yang diberikan pada kita, nikmatnya yang tiada tara, biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin jamaah semua, kita bersyukur moga-moga kita saling menyayangi di antara kita, karena siapa yang menyayangi yang ada di bumi berarti kita akan disayangi apa yang ada di langit. Jadi dengan demikian konsep kita sebagai orang Islam adalah saling menyayangi. Konsepnya adalah cinta, mahabbah sesama manusia, khususnya mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahimakumullah, hari ini kita masih meneruskan di bab ke-32 yang masih bicara tentang faslun fi hukmin taharruzi minas syaitani wal hadari minhu. Jadi cara kita menghalau pikiran khotroh, ya, lintasan-lintasan dalam kita agar tidak terganggu, tidak dimasuki, dan tidak memikirkan setan itu apa dalam beribadah. Kita sudah 3 kali dan hari ini yang terakhir di dalam subbab ini akan kita bahas. Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahtalaful qailuna bidzalik fi kaifiyatin taharrim minhu fa ahdil khadar. Fa qalat ta'ifatun yambahi ayyu khadhal khadari minhu fi ahlabil ahwalit tarakuban li khatratin yahtiruha fayadfa'til kal khatrata bima ghalaba 'alal qalbi min dzikri wa taharruzi minhu. Wa qalat ta'ifatun yu'khadul khadaru minhu inda kulli ta'atin ta'turadu muhalafatul ayyud khala fiha ma yufsituha. Para salikin, beberapa indikator seseorang ya dalam hubungan dengan setan itu bisa kita bahas 2 kali pertemuan yang lalu. Hari ini Syekh Izzuddin memberikan resep bagaimana kita menghadapi dan mensikapi terhadap hubungannya dengan setan yang selalu menggoda kita. Oke. Jadi apa yang disampaikan beliau itu? Ya, waqtalaful qailun bidzalik. Dalam hal hubungannya menghadapi setan itu ikhtilaf. Ada 2 pendapat. Ya. Ada 2 perbedaan al-qailuna bidzalik terhadap hal-hal yang menyangkut konsep, ya, bagaimana kita menjaga diri dari setan itu. Fi kaifiyatit tahrim minhu, ya, dari menghadapi itu, wa akhdhil hadar, dan kita juga mewaspadai. Ya. Jadi ada 2, menjaga itu adalah defend,
kalau mewaspadai itu sudah mencurigai. Ya, ada dua ya. Satu defend, pokoknya kita pertahanannya kita buat. Kemudian kalau mewaspadai itu sudah merasa ini sudah ada yang mengganggu setan itu. Nah, dalam hal ini kelompok pertama faqalat ya, yang pertama ini berkata begini. Ta'ifatun yambahi ayyuhadzal khadaru minhu. Orang pertama mengatakan sebaiknya seseorang itu mewaspadai setan, ya. Pokoknya setan itu diwaspadai. Jadi kemana-mana kita tamengin diri kita dengan setan, sehingga kita itu selalu mewaspadai dan menjaga diri, ya. Fi akhlawil akhwal, dalam keadaan apapun, sehari-hari menjaga dan mewaspadai. Sholat mewaspadai, puasa mewaspadai, sehari-hari mewaspadai. Pendek kata, tidak ada satupun kita lengah terhadap setan itu, ya. Tarakkuan li khotrotin, dan dia mewaspadai, mengantisipasi dari bersitan yang terlintas khotroh. Jadi begitu ada setan, oh halau. Begitu ada sesuatu yang mencurigai, mengajak kepada maksiat, kita sudah waspada. Oke. Nah, apa kalau sudah mencikapi seperti itu, maka ya kita tadi sudah yukhtiruha dari bersitan-bersitan setan, fayat fa'utilka qadarti bima ghalaba min alal qalbi. Kemudian hal yang seperti itu bisa menangkal dari bersitan di dalam hatinya itu. Hati kita langsung self awareness. Jadi sudah aware. Early warning itu sudah ada, ya. Tapi kita sudah setiap saat mengatakan setan, kira-kira gitu, ya. Fayat fa'u tilkal khatrati bima ghalaba 'alal qalbi. Itu adalah hati kita itu sudah bisa menangkal setan dan kita harus siap siaga. Min dzikrihi wa takharruzi minhu. Nah, dia itu selalu di dalam setiap saat ingat setan. Ya, iblis. Nah, itu selalu bunyi seperti itu menjadi self awareness-nya kita itu, ya, early warning-nya itu. Ini yang pertama. Jadi pokoknya kita selalu menangkal setan dan sedikit-sedikit setan, kira-kira kan gitulah. Ada setan ini. Oke. Ini yang pertama. Wa qalat, ya, dan yang kedua ada yang berpendapat berbegini. Ya. Wa qalat ta'ifatun yukhadzul hadrati minhu inda kulli ta'ah. Yang kedua, orang mengatakan seseorang mewaspadai setan itu setiap kali melakukan taat. Ya, kalau lagi tidak ibadah biasa-biasa saja. Ya, tapi kalau sudah mau ibadah, taat, ya, maka dengan demikian dia sudah mewaspadai, menangkal. Oke. Jadi inda kulli ta'at. Kalau yang tadi itu adalah aghlabi akhwal. Jadi dalam setiap akhwal dia menangkal. Kalau ini tuh inda kulli ta'at, dia dalam taat saja. Biar apa? Dia melakukan setiap ketaatan itu mewaspadai, tu'radu mukhafata ayyud khala fiha ma yufjiduha. Kemudian dia biar bisa menghadapi akan kekhawatiran kita, mukhafata ayyud khala, kita itu kemasukan fiha, dari setan-setan itu, ya, wa yufjiduha, yang bisa merusak taat kita. Yang pertama itu every moment, ya, fi kulli halin waktin, ya, itu kita mewaspadai, menangkal setan. Kalau yang kedua itu fi inda kulli taatin, dalam hal taat saja, dalam hal beribadah. Ya. Apa
pendapat dari Syekh Izzuddin di dalam kitab Maqasidur Riayah. Beliau mengatakan wa akhta'ati ta'ifatul ula bija liha dzikras syaiton aghlaba min dzikrir rahman. Wa akhta'ati ta'ifah tsaniyah bitaswiyatiha baina dzikris syaitan wa dzikrir rahman. Jadi ada perbedaan ya. Coba nanti kita bahas. Wa akhta'it ta'ifatul ulah, pendapat yang pertama itu salah. Anda itu nanti enggak konsen ibadah karena momen-momen tertentu setan. Oh, udah gimana Anda akan konsentrasi untuk bisa beribadah kalau di situ setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mau sholat, wudu itu berkali-kali karena merasa ada setan terus. Nah, oke. Ini yang pertama ya. Waktu ta'ifatul ula ya, salah karena apa? Bija'liha dzikras syaiton aghlaba min dzikrir rahman. Yang pertama ini karena bija'liha, karena Anda menjadikan menjadikan ya dzikras syaiton, Anda zikir mengingat setan itu aghlaba mengalahkan min dzikrir rahman, daripada Anda mengingat terhadap keesaan, keberadaan terhadap zat Allah. Jadi sibuk dengan setannya tapi lupa pada Allah. Sibuk dengan bagaimana kaifiat wudu, mau sholat, menghilangkan khotroh-khotroh, tapi lupa substansi sholatnya itu nanti selalu bikin tameng saja, tapi sholatnya itu tidak masuk di dalam hati. Ya, misalnya kalau pakai ini pakai contohnya itu sholat. Jadi sholat itu hanya sibuk dengan menamengi setan, tapi tidak dalam proses istighraq, dalam melakukan mendalami atau memproses internalisasi nilai sholat itu. Beda ya para salikin. Yang kedua, apa benar atau salah kira-kira? Yang kedua akhta'atit ta'ifatut tsaniyah. Yang kedua juga salah menurut Syekh Izzuddin. Mengapa? Bistaswiyatiha baina dzikris syaitan wa dzikrir rahman. Jadi yang kedua itu Anda juga salah ya, waqta'atit ta'ifatut tsaniyah, salah. Yasfiyatiha baina dzikris syaitan, karena Anda menyamakan ya antara mengingat setan dengan mengingat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Terus kira-kira hari ini, sejauh ini kita itu masuk kelompok mana ya? Yang sibuk menamengin atau sibuk untuk menyamakan, ada setan, ada Allah. Loh, setan itu makhluk kok disamakan dengan Allah? Ini masalah akidah ya, masalah tasawuf loh ini ya. Jadi kalau kita yang kedua tadi itu kan ketika taat saja saya nyampengin menangkal. Ya, berarti Anda menyamakan setan dengan Allah. Jadi sikap yang pertama, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua sama-sama salah. Selalu melawan setan berarti lupa pada Allah. Ya, yang kedua hanya taat saja, Anda mengingat membentengi berarti Anda meninggalkan Allah di luar taat. Ya, padahal itu ada setan. Kalau tidak Anda di luar taat berarti Anda digoda setan. Nah, ini. Jadi Pak Salikin ini dalam ya apa yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin. Yang pertama itu bijak liha dzikras syaitan akhlaba min dzikrir rahman. Kalau yang kedua bitaswiyatiha baina dzikris syaitan wa dzikrir rahman. Oke. Sekarang yang benar yang mana? Para salikin rahimullah, mari kita lanjutkan.
Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sawabu ayyataharraza minha ta'arruzan yatabaniyahu bimislih. Inna kharati ala maksiyatihi wa mukhalafatihi wa radda khatrihi wa ayyukthiral istighal bitta'ati wal qurbati wal adhkar wa tilawatil Qur'an wa la tadhurul khuflah anhu fi aktsaril awqat. Nah, ini wasawab sing bener. Nah, piye? Bagaimana kita itu menghadapi dalam ibadah kita hubungannya dengan godaan setan. Wasawabu adapun yang benar ayyataharraja minhu taharruzan yatanabbahu bimislih. Seseorang itu memang harus mewaspadai setan dengan kewaspadaan yang membuat dirinya itu harus sadar. Yang penting sadar. Sadar kalau kita sholat menuju Allah. Sadar di situ ada setan, cukup sadar. Nah, itu yang terpenting. Kalau orang itu tidak sadar, sadarnya hanya urusan setan, lupa pada Allah, ya. Atau sebaliknya tadi, kita sibuk taat, tapi di luar taat, di luar ibadah yang mahdhah Anda tidak menangkal, itu juga salah. Jadi yang kedua, yang benar ini adalah ya kita tetap mewaspadai ada setan dengan kewaspadaan yang tinggi dan membuat kita sadar nginda khatrati ala maksiati wa mukhalafatihi. Jadi saat muncul bersitan untuk melakukan kemaksiatan dan pelanggarannya. Jadi begitu ada pelanggaran maksiat kita sadar, wah ini setan. Tapi tidak sibuk kita itu, oh setan, nanti lupa substansi. Jadi ini kadang-kala orang itu sibuk dengan alat tapi melupakan tujuan. Itu loh. Oke. Jadi dipasalikin ya para sahabat-sahabat saya, kitab ini menerangkan ya kita sadar ada setan dan kita mewaspadai dan kita juga harus early warning ketika ada kecenderungan maksiat dan pelanggarannya. Oke. Waradda khotrati ayyukthirul istighal dan juga kita harus memperbanyak menyibukkan diri aja. Menyibukkan diri apa? Menyibukkan diri terhadap perbuatan yang baik. Kuncinya itu banyak berbuat baik. Jadi kalau di dalam tasawuf itu kan ada tahalli, taholli, tajalli, ya kan? Ya, ada taholli itu adalah proses pengosongan diri. Tahalli proses menyibukkan diri untuk urusan ibadah, ya kan? Baru tajalli kita merasakan sebuah kejelasan pertelo terhadap eksistensi kita di hadapan Allah itu kayak apa. Apa yang harus kita lakukan itu adalah betul-betul tajalli pertelo jelas terhadap apa yang kita amalkan itu hubungannya dengan Allah. Jadi itu ya para salikin. Dengan demikian yang penting adalah kita apa tadi yang kemudian khotroti ayyukthirul istighol. Kita sibuk ajalah urusan yang baik. Nah, apa yang baik? Ini dicontohkan adalah bitta'at. Ta'at itu bukan urusan hanya ibadah mahdhah, tetapi ta'at juga dalam urusan ibadah ghairu mahdhah. Salat juga dalam rangka ta'at, bermuamalah juga dalam rangka ta'at. Di situ berarti kita ada early warning, tapi tidak melupakan esensi, yaitu kita ta'at. Ya. Wal kurbat dan kita itu adalah selain taat wal kurbah ibadah. Kalau sudah ibadah kuat, taat kuat, ya setan nggak mau. Otomatis dia adalah namanya itu given. Otomatis dia nggak mampu menggoda kita.
Ya, wal azkar, dan banyak berzikir. Kali lagi loh ini ya, kita banyak zikir ya. Ya ayyuhalladzina manudzukurullaha dzikron katsira fasabbihu bukrata wasilah. Kita diminta untuk memperbanyak zikir sebanyak-banyaknya, bukrata wasilah, keadaan pagi, siang, sore, terus untuk melakukan zikir. Oke. Apalagi wa tilawatil Quran, dan membaca Quran. Setan tidak berani, tidak bisa mendekat orang yang baca Quran karena dia merasa kepanasan. Jadi jangan sibuk menangkal, tapi jangan sibuk merasa oh hanya setan itu kalau lagi taat tidak goda kok, itu juga salah. Jadi dengan demikian ini yang disebut dengan resepnya Syekh Izzuddin dalam melawan setan seperti itu ya. Wala tadharul ghaflah anhu fi aqtil auqat, sehingga demikian ia tidak terpengaruh dan tidak lalai. Manusia jangan ghaflah. Sering kali manusia itu ghaflah, lalai, lepas kendali. Kalau punya lupa manusia yang lain, kalau sedih larinya Gusti Allah, tapi kalau punya lupa. Nah, itu kuncinya itu ya. Yang benar waladzaruhul ghaflah anhu, Anda itu jangan sampai lupa pada Allah fi aktsaril auqat, dan kita itu harus di dalam banyak kesempatan. Karena itu zikir itu adabnya kan fi kulli waqtin ya, wa khullil adabin wa khulil halin ya, itu semua kita harus dalam keadaan zikir, ingat pada Allah. Oke. Ditutup oleh Syekh Izzuddin, ala taro anna manit tahamma bisyai'in thumma raqata fa inna ihtimamahu yujibun tibahahu li ajlih marratin fa idza kana al ihtimamu mujiban litambihin na'imin fa ijabuhu litadhkiril ghafil aula. Ini diibaratkan para salikin ya, ala taro, apakah engkau tidak tertarik dan memperhatikan ya, anna manit tahamma bisain, kalau orang itu adalah tamami, banyak angan-angan ya, banyak muncul ingatan-ingatan bisain terhadap sesuatu ya, tsumma raqada ya, kemudian semua ingatan itu ya akan muncul dan membangunkan berkali-kali. Coba kalau kita lagi ada masalah, ibu bapak sekalian, kita kan tidur tidak nyenyak kan, tahu-tahu muncul, oh setan muncul, gitu kan. Itu mempengaruhi keseriusan kita dalam beribadah. Fa in nimtimahu yujibu yuntibu li ajli maratin, dan setelah itu hal-hal yang menyangkut dirinya, ingat setan itu akan berulang-ulang kembali. Jadi yang baik itu adalah menghalau setan dengan dirinya sendiri itu apa? Ya, automatically setan akan lari itu apa? Disinilah yang disebut dengan kita itu harus menyibukkan diri terhadap sesuatu yang baik tadi. Ayyak firol istighol, kita harus menyibukkan, kita harus takholi di dalam hal hidup ini ya. Nah dengan demikian biar bayangan-bayangan setan itu tidak berulang kembali. Fa idza kanal itimahu mujiban litamin na'im, jika ketertarikan menyebabkan merusaknya orang tidur dan dia terbangun kembali ya, fa ijabuhu litadhkiril ghafil aula, maka dengan demikian keharusannya untuk mengingat orang yang lupa tentu lebih-lebih lagi. Jadi contohnya ini dicontohkan orang yang halu ya, orang yang halu itu kan ada bayangan terus setan. Nah, gitu loh. Padahal mestinya ibadah, sibuk, taat, baca Quran, ya, kurbat, taat, izkar, zikir, tilawatul Quran, otomatis kita itu menghalau terhadap setan yang akan mengganggu kita. Itu ya Bapak sekalian yang mengakhiri dari bab yang menyangkut
Faslun fi hukmit taharruji minas syaitani wal hadari minhu. Nah, besok para salikin kita akan menginjak pada bab berikutnya, bab ke-33. Faslun fi tarkil amal makhafatur riya. Fasal yang menerangkan bagaimana meninggalkan amalan karena khawatir riya. Lama-lama malah nggak beramal dia. Takut riya, ya, kemudian malah tidak beramal. Nah, ini caranya apa? Syekh Izzuddin akan menulis dan insya Allah kita akan kaji hari Selasa yang akan datang. Yaitu faslun fi tarkil amal, fasal yang menerangkan meninggalkan amal, makhafat riya, karena takut riya. Kamu riya, sukanya sedekah ya di depan umum. Lama-lama malah nggak sedekah, gitu loh. Jadi ini apa kira-kira cara menghadapinya? Demikian, terima kasih para salikin, para jamaah, sahabat-sahabat saya. Moga-moga ngaji kita pada siang hari ini mendapatkan ridho, berkah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.